Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sekarang kita ada di beranda loginnya dari aplikasi SIG BUMDes. Oke, kita sekarang login. Yang pertama adalah admin untuk defaultnya ya, admin, dan passwordnya juga admin. Setelah itu kita login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi SIG BUMDes ya teman-teman. Sekarang kita akan mencontohkan bagaimana cara penginputan jurnal. Nah, di sini karena ini masih ada inputan, sekarang kita kosongkan. Kita buka jurnal ya, kita buka jurnal, klik 2 kali lalu hapus. Oke, data berhasil dihapus. Lalu ini kita hapus juga, kita hapus ya. Oke, sekarang sudah kosong. Sekarang kita ke data awal ya, kita refresh bentar ya. Ini sudah kosong semua ya teman-teman, ini sudah kosong semua. Kita ke data awal. Nah, kita sekarang mengumpamakan ya, kita memiliki unit usaha penjualan gas LPG 3 kilo. Sekarang kita hapus saja dulu semua untuk yang unit usaha yang lainnya. Oke, seperti ini. Nah, yang ini kita ganti gas LPG 3, gas LPG seperti aja ya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, refresh. Sekarang kita akan coba input jurnal ya, kita input jurnal. Nah, ini masih kosong. Kita simulasikan ya, di BUMDes kita itu memiliki bergerak di unit usaha gas LPG ya. Kita umpamakan harga LPG 3 kilo itu kita beli dengan agen misalkan Rp18.000 per tabung. Lalu kita akan jual di kemudian hari menjadi Rp25.000 per tabung. Nah, oke. Bagaimana cara penginputannya ya? Misalkan di tanggal 2 Januari, sekarang kita pilih tanggal 2 Januari ya. Kita pilih tanggal 2 Januari misalkan seperti ini. Ya, sini sudah tanggal 2 Januari. Nah, di tanggal 2 Januari ini ya, pengurus BUMDes itu membuat rekening dan biayanya itu meminjam dari kepala desa. Oke, sekarang kita pembukaan ya, rekening BUMDes misalkan seperti itu ya. Di sini yang artinya masuk ke rekening ya, kita pilih bank. Di sini kebetulan BRI, nanti bisa teman-teman rubah ya, menyesuaikan rekening bank teman-teman semua. Oke, di sini ya, kita pinjam misalkan dengan kepala desa untuk pembukaan rekening dengan saldo awal 100.000 ya. Kita klik saja, kita ketikkan saja 100.000. Lalu di sini kita pilih piutang ya, piutang usaha. Nah, itu sudah ada, lalu klik simpan. Data berhasil simpan. Nah ya, di sini sudah ada di ID 001 kita pembukaan rekening BUMDes ya, Bank BRI 100.000, nama akun kreditnya adalah piutang usaha. Lalu di tanggal 10 Januari ya, kita pilih tanggal 10 Januari, tanggal 10 Januari. Oke, di tanggal 10 Januari ini kita mendapatkan transfer penyertaan modal dari desa sebesar 100.000. Lalu kita di uraiannya ini kita ketikkan terima transfer penyertaan modal dari desa ya. Nah, di sini karena ini bentuknya terimanya dari transfer, artinya dia akan masuk ke rekening. Oke, kita pilih bank. Setelah itu nominalnya adalah 100 juta rupiah. Kita
ketika di sini 100 juta rupiah. Oke, seperti ini. Lalu di sininya kita pilih modal dari desa. Kita ketikkan saja modal dari desa. Lalu kita simpan jurnal. Nah, ya. Ini mungkin nggak sepenuhnya saya input semua. Nanti teman-teman bisa praktekkan dan menyesuaikan dari jurnal teman-teman semua ya. Oke, di sini sudah ada hutang, di sini juga sudah ada terima transfer pernyataan modal dari desa. Lalu di selanjutnya, misalkan di tanggal 3, misalkan di tanggal 3 Januari, tanggal 3 tanggal berapa ya? Tanggal 13 lah. Tanggal 13 Januari ya. Kita tarik dana, misalkan tarik dana dari bank ya, seperti itu. Di sininya masuknya karena kita tarik ya, yang artinya akan masuk ke kas. Kita pilih kas. Di sini besarannya misalkan kita menarik 10 juta. Kita klik 10 juta. 10 juta seperti itu. Lalu di sininya kita ambil dari bank. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, dari kita penarikan ini yang artinya kita di kas itu sudah memiliki uang 10 juta ya. Sedangkan di rekening kita masih 90 juta. Oke. Oke. Selanjutnya, oh ya, tadi lupa di BDB ini. Oh, masih kosong ya. Nah, di sini. Oke, masih kosong. Oke. Di uang dari 10 juta ini kita membayarkan sewa misalkan di tanggal 13 juga, 13 Januari misalkan. Di tanggal 13 Januari kita membayar sewa ruko, bayar ya sewa ruko misal seperti itu, yang artinya di sini karena itu sewa, jadinya kita menamai nama akun debitnya sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka. Di sini besarannya misalkan 5 juta. Oke, seperti ini. Lalu di sininya kita ambil dananya dari kas karena kita tadi telah menarik uang sebesar 10 juta dari bank ya, yang masuk ke kas. Oke, kita ambil kas. Sudah seperti ini, kita klik simpan. Oke, bisa teman-teman lanjutkan untuk inputnya. Ini sebagai contoh saja. Lalu di tanggal yang sama, misalkan di tanggal 13, misalkan kita membeli ATK ya untuk keperluan kantor ya. Beli ATK kantor misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Yang di sininya kita coba cari, kita scroll saja ATK ada enggak? Bentar, ATK kita pilih. Ada ATK biaya ATK dan fotokopi gas LPG. Oh, ini karena ada gas LPG-nya, yang ini artinya dia unit usahanya ya, untuk unit usaha. Kita nggak apa-apa, kita pilih aja yang ini ya. Di sini kita beli ATK misalkan 500.000 lah, 500.000 ya, 500.000 kita ambil lagi dari kas, lalu simpan. Oke, setelah itu karena kita tadi sebelumnya ada pinjaman untuk pembukaan rekening, sekarang kita coba bayarkan ya. Kita di tanggal 13. Oke, tanggal 13 Januari ya. Bayar hutang ke Kades misalkan seperti itu. Di sininya kita debitnya piutang usaha ya, sini sudah ada piutang usaha, kita masukkan 100.000. Oke, lalu di sininya kita ambil dari kas lagi. Oke, lalu klik simpan. Nah, seperti itu teman-teman ya,
mudah banget. Jadi teman-teman nggak perlu memahami akuntansi lagi, cukup inputkan jurnal seperti ini saja, nanti laporan semua yang ada di sini sudah tercetak otomatis ya teman-teman ya. Di sini sudah tercetak otomatis buat laporan-laporannya. Jadi teman-teman cukup inputkan jurnal dan input inventaris, lalu input biaya dibayar di muka. Nah, seperti itu. Lalu di sini dari uang 10 juta yang kita tarik tadi, setelah sewa ruko, lalu beli ATK, setelah itu bayar hutang, kemudian kita misalkan di tanggal 13 juga ya, di tanggal 13 kita beli meja, misalkan beli meja 2 buah ya, beli meja 2 buah ya. Di sini yang artinya apa ini, inventaris atau aset ya. Kita cari, coba kita cari apa yang cocok untuk hutang. Lalu kita cari apa yang cocok kira-kira untuk beli meja ini ya. Misalkan perlengkapan ya. Perlengkapan mungkin ya, biaya perlengkapan mungkin. Ini karena kita beli 2, misalkan harganya 750 jadi 1.500.000 ya. 1.500.000. Ini kita ambil dari kas. Oke, lalu simpan. Nah, oh ya buat teman-teman, karena di sini tadi ada bayar sewa ruko ya, ada biaya sewa ruko yang artinya ini adalah bayar di muka. Akan lebih baiknya kita langsung inputkan saja di sini, input biaya dibayar di muka, kita klik. Untuk sininya tanggal 13 ya tadi ya, tanggal 13 Januari, jenisnya adalah BUMDes ya. Di sini uraiannya sewa ruko. Lalu di sini bukti pembayarannya, misalkan AD 123 RD, misalkan seperti ini, 1 unit, harga satuannya tadi berapa? Harga satuannya 5 juta. Nah, ini ada umur ekonomis 12 bulan seperti itu. Klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, sudah masuk sini, lalu kita close ya. Ini untuk jurnalnya seperti ini ya. Kalau dia inventaris, nanti teman-teman langsung inputkan di inventaris ya. Karena ini tadi ada biaya sewa ruko, jadi ini adalah sewa dibayar di muka ya. Biaya dibayar di muka, lalu teman-teman inputkan sini. Oke. Nah, untuk seterusnya boleh teman-teman sesuaikan dengan transaksi yang ada di badan usaha teman-teman ya. Untuk selanjutnya ini untuk menghapus atau mengedit, boleh teman-teman klik 2 kali. Dia setelah masuk seperti ini, boleh teman-teman edit seperti ini ya, lalu klik simpan. Dia nanti otomatis kalau sudah tersimpan, nah dia akan berubah. Atau teman-teman mau hapus, boleh dihapus. Oke, seperti itu. Sekarang kita refresh sebentar. Nah, sudah masuk ya di sini. Pendapatannya belum ada, biaya, lalu ada modal dari desa, nilai buku biaya sewa sudah ada di sini. Oke.
Inilah buat teman-teman ya. Sekarang kita coba cetak untuk neraca. Nah, seperti ini teman-teman ya, neracanya sudah terbuat ya dengan otomatis ya. Jadi di sini ada kas 2.900.000 ya. Ada aset lancar, ada di bank ini masih 90.100.000, oke. Ya. Di sini ada biaya dibayar di muka ya. Lalu di sini ada juga sewa dibayar di muka 5 juta. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa cetak. Nah, di sini juga teman-teman bisa cetak PDF ya. Di sini ada profil, neraca, laporan neraca, laba rugi unit, daftar inventaris, cash flow BUMDes, cash flow unit, struktur pengurus ya. Setelah teman-teman cetak, dia akan langsung convert ke PDF ya. Nah, langsung cetak, langsung dicetak ke PDF. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ketua unit, gas LPG ya, buat teman-teman nanti diperbaiki lagi di data awal. Oke, seperti itu ya. Buat teman-teman yang mau silahkan di download di deskripsi atau di link di bio. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.